Republik Indonesia ini pergantian ya, beberapa, menteri, wakil menteri gitu ya, atau Menko begitu ya, ada beberapa ya, yang terjadi reshuffle, yang baru dilantik beberapa hari yang lalu. Kemudian di sini, eee, di hari yang sama dan menurut pandangan mata batin saya, ini bukan cocokologi, because everything is energy ya, eee, ini adalah sebagai satu sinyal juga ya, karena tragedi maut kereta api Indonesia terjadi di hari yang sama. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak ada yang kebetulan di semesta ini, termasuk di bumi. Artinya di sini, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa empati saya kepada para korban, kemudian juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, warga Papat termasuk di sini, eee, ketika sesuatu terjadi, ini adalah sebab akibat. Ini adalah pesan, ini adalah satu sinkronisasi. Artinya, ketika pesan diberikan, begitu ya, kita perlu mengantisipasi. Apakah ini pesan baik atau ini sinyal buruk? Nah, di sini saya akan melihat menggunakan kartu tarot saya, apa yang akan terjadi di perpolitikan ya, di dunia politik Indonesia pasca atau dampak dari reshuffle yang terjadi kemarin, atau apakah akan ada terjadi reshuffle lagi di tahun 2026 ini, karena ini masih panjang, masih ada, ini baru bulan April begitu ya, Desember masih lama begitu. Apakah akan ada reshuffle lagi? Saya akan melihat dengan kartu tarot, atau saya akan melihat apakah ada begitu ya, tokoh-tokoh yang berperan di sini begitu ya, yang menonjol atau yang menjadi ya, yang lihat saja di kartu tarot kali ini. Baik, saya akan mensapel kartu tarot seperti biasa, mengambil 3 kartu dan 1 bottom deck card. Kartu yang pertama, Two of Pentacles. Kartu yang kedua, Eight of Wands. Kartu yang ketiga, Death. Kartu bottom deck card saya adalah The Empress. Baik, pertanyaannya tadi adalah apa yang akan terjadi pasca reshuffle ya, artinya di sini dampak ya, dan saya akan melihat dalam dunia politik di Indonesia ya, sejauh mana ini dampaknya, kemudian sejauh mana apakah akan memberi energi baru, merefresh ya, tentunya, memberi hal-hal baik tentunya kepada pemerintah dan juga tentunya dampaknya kepada rakyat Indonesia. Yang pertama adalah Two of Pentacles. Ya, jadi di sini 2 koin, ada keseimbangan. Ya, koin ini menyimbolkan finance ya, kesejahteraan, keuangan. Jadi di sini mengapa terjadi reshuffle? Ini untuk membalancekan apa? Sistem dalam pemerintahan, kinerja yang berujungnya ya kepada impact-nya, dampaknya kepada kesejahteraan rakyat Indonesia. Tujuannya bagus ya. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo melakukan reshuffle ini dalam rangka merapikan, menjadikan sistem dalam kinerja ya, dalam kabinetnya beliau ini agar seimbang, selaras dengan tujuan ya, tujuannya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tujuannya baik ya. Reshuffle ini kan memang dilakukan untuk merefresh ya, ketika mungkin ya beliau yang menilai ya, karena kan ada evaluasi. Ketika dalam beberapa waktu tidak ada hasil kinerja yang cukup signifikan ya, maka beliau memiliki hak prerogatif untuk menggantikan ya.
yang membantu beliau di dalam kabinet. Tujuannya bagus untuk membalance, menstabilkan, menyeimbangkan, yang tujuannya juga untuk mensejahterakan rakyat Indonesia yang kita ketahui hari ini situasi global, ya, situasi global, dunia tidak baik-baik saja, ya, yang dampaknya pasti ada ke Indonesia yang sudah saya bahas di YouTube saya di Kiblat Papat ini di konten sebelumnya ya, dampaknya kepada ekonomi, kepada politik sudah saya pernah bahas dan kali ini saya fokus kepada politik. Apakah ada situasi-situasi yang krusial, apakah akan terjadi letupan-letupan ya pasca dari reshuffle ini? Apakah ini akan berimpact positif, memberi angin segar atau justru sebaliknya? Baik, kartu yang kedua adalah Eight of Wands. Terlihat di sini ada 8 tongkat, ada api, ada kobaran. Ini menyimbolkan sesuatu yang terjadi jeder tiba-tiba. Ya, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Apakah ada memberi angin segar atau justru ada peristiwa-peristiwa ya dampak dari atau pasca dari reshuffle ini? Bukan hanya karena impact dari dalam kabinet ini berganti begitu, tapi apakah setelah reshuffle ini ada sesuatu yang akan terjadi. Nah, di sini ada sesuatu yang tiba-tiba unpredictable, tidak terbaca, tidak terduga, tiba-tiba jeder. Di sini saya mengingat kembali di prediksi saya sebelumnya di channel YouTube Kiblat Papat ini, saya sudah meramal, memprediksi, bahkan di tahun lalu pun saya sudah memprediksi, di Desember sudah memprediksi, bahkan di channel lain pun saya sudah mengatakan di tahun ini akan ada situasi memanas. Di bulan Juni ada pergerakan bawah tanah, ada penyusupan, ada upaya-upaya letupan-letupan di mana-mana. Tragedi yang seperti terjadi di tahun lalu di Agustus bisa terulang di tahun ini. Dari Juni, Juli, Agustus itu saya sudah prediksi berkali-kali. Di tahun kedua pemerintahan, Presiden Prabowo juga saya sudah prediksi. Nah, kembali lagi diingatkan di sini, ini angka 8 dan ini sesuatu yang terjadi unpredict, sesuatu yang tiba-tiba, ini seperti kasus di Agustus dan ini kembali lagi angka 8. Hati-hati karena saya sudah mengatakan dari Juni, Juli, Agustus. Ini bisa jadi kalau saya lihat, karena ini saya lebih detail melihatnya dalam politik Indonesia. Di bulan Agustus perlu ekstra waspada. Presiden Republik Indonesia, karena saya melihat di sini ada kobaran api yang cukup besar, ya, ada letupan-letupan yang dahsyat, ada sesuatu yang tiba-tiba meledak begitu ya, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tanpa ada aba-aba. Di sini, mohon maaf. Artinya, Presiden Republik Indonesia ini memiliki banyak sekali staf. Ada Kepala BIN, ada TNI, Panglima TNI, ada Kapolri, ada banyak sekali intelijen. Artinya, jika ini sampai terjadi kecolongan, mohon maaf, seperti di Agustus tahun lalu, mana para beliau-beliaunya ini? Kenapa ini sampai silent sekali, tidak terdeteksi sama sekali? Apakah, mohon maaf, apakah ada permainan di internal Presiden Republik Indonesia? Seperti saya pernah katakan, ya mohon maaf, don't trust anyone, Pak. Karena saya melihat di sini memang orang terdekat, orang yang biasa mendampingi Bapak di sini, ini juga tidak bisa Bapak 100% percaya. Ya, karena kita ketahui pastinya tentunya yang memberi informasi orang adalah orang terdekat, ya kan? Kita saja, orang yang akan memberikan info yang kita percaya adalah orang terdekat. Artinya di sini, ya jangan sampai kejadian di Agustus tahun lalu terulang. Ya, informasi mungkin ya
Karena saya melihat di sini terjadi lagi, terulang lagi, artinya di sini ada sesuatu yang keliru. Nah, ini berkaitan dengan orang terdekat. Kita bisa lihat di sini siapa orang terdekat yang sering tampil, yang saat ini menjadi cukup fenomenal begitu ya. Salah satunya adalah Seskap begitu ya. Dan di sini juga saya tidak memiliki urusan personal dengan beliaunya, cuma ini saran masukan. Saran masukan. Karena di sini begini, mohon maaf, Indonesia ini memiliki rakyat ya, negara yang dengan rakyat sangat banyak ya. Ini bukan sedikit begitu ya. Belum lagi kepulauan ya, dari Sabang sampai Merauke begitu ya. Indonesia ini adalah negara yang besar. Ya, mohon maaf sekali lagi. Di sini kita bisa melihat munculnya sosok seorang Edi Indrawijaya. Berawal dari kampanye Pilpres, ya, diidolakan terutama oleh para kaum hawa begitu ya, dengan penampilannya yang karismatik begitu ya. Rakyat Indonesia seperti terhibur begitu ya, memiliki idola baru. Namun negara ini bukan satu dagelan. Negara ini bukan telenovela. Ya, ada satu protokoler, ada satu tatanan, ada satu aturan, ada satu apa ya? Ini negara besar. Tidak bisa dijadikan mainan, tidak bisa dijadikan, mohon maaf, untuk ajang pencitraan, atau kita, ya saya tidak tahu di belakangnya sana mungkin memiliki berlapis-lapis ya tujuan. Ya bukan hanya sampai di titik Seskap ini, karena mohon maaf, saya melihat ada tujuan lain juga ya, untuk jangka panjang, untuk 2029. Sah-sah saja, tapi jangan lupakan tugas dan tanggung jawab. Jangan berkhianat terhadap NKRI, begitu ya. Jangan menjadikan ini sebagai ajang ya hanya untuk branding ya, sehingga melupakan job desk ya, sehingga di sini menyalahi karena ada kedekatan gitu ya, mungkin mengetahui kelemahan dari, walaupun presiden bukan malaikat, presiden pasti ada kelemahan, mengetahui kelemahan beliau begitu ya, sehingga gampang dimanipulatif ya, sehingga gampang memberi informasi penyesatan, sehingga di sini merasa dekat dan semena-mena terhadap yang lain yang bahkan pangkatnya lebih tinggi begitu ya. Ada isu kemarin ya, saya tidak mau melihat lebih jauh ini ya, yang terjadi di istana begitu ya. Nah, ini jangan sampai terulang, karena inilah yang akan menjadi gesekan-gesekan. Ya, dan di sini ini cukup riskan sebenarnya posisi beliau ini, Seskap ini, karena saya melihat ini kan bukan orang lama, ya, karena ini adalah tempelan dari yang lama gitu ya, pemerintahan yang lama, kemudian naik menjadi ajudan, kemudian naik menjadi Seskap. Ya. Di sini saya mendoakan saja yang baik-baik, kiranya Seskap kita begitu ya, selalu memiliki hati yang berpihak pada rakyat Indonesia, hati yang masih memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, masih merah putih begitu ya, karena Pak Teddy adalah Kopassus ya, masih aktif begitu ya, berpangkat letnan kolonel dan hari ini masih Seskap begitu kan. Artinya di sini jiwa militernya tentunya merah putih seharusnya, namun kembali lagi ya, mata batin saya melihat di sini ada sesuatu di balik itu. Namanya juga manusia. Nah, inilah ya, saya hanya mengingatkan karena saya tidak mau bicara terlalu gamblang di sini, nanti ya kita ketahui begitu ya. Saya tidak mau menimbulkan polemik, hanya lebih kepada menyarankan untuk hal-hal yang ya jika itu memang menjadi masukan yang positif, menjadi pengingat, why not? Gitu ya. Karena kenapa saya berbicara seperti ini? Kartu ketiga adalah kartu death. Death adalah kematian. Death adalah sesuatu yang selesai, sesuatu yang berakhir. Ini. Ya, jadi kenapa saya menyampaikan lebih menyorot kepada Seskap.
karena di sini yang mendampingi hari-harinya lebih banyak ya, mendampingi Presiden Republik Indonesia. Kita ketahui ya dalam kunjungan, bahkan ketemu dengan Kaisar Jepang sendiri didampingi, banyak hal-hal diplomatik ya ke luar negeri bahkan ya, didampingi oleh Seskap begitu ya. Bahkan kita mungkin tidak mengenal siapa ajudan-ajudan dari berbagai matra ya, ajudan-ajudannya beliau, Presiden Republik Indonesia, kita lebih mengenal Seskap. Karena di sini kartu ketiga adalah kartu death, itu kematian, kartu selesai. Karena ini tadi hati-hati ya, ada peristiwa ini yang saya takutkan sekali ya, dan saya sangat tidak berharap ini terjadi, namun entah kenapa setiap kali saya membaca saya tidak pernah memiliki kartu yang sesuatu yang terjadi. Sepertinya beliau ini terkaget-kaget seperti kejadian di Agustus lalu begitu ya, tiba-tiba menelan korban ya, ada ojol begitu ya, terjadi kericuhan dengan Polri, dengan rakyat begitu. Ini kan beliaunya seperti terkaget-kaget begitu ya, tanpa ada informannya, seperti berdiri sendiri, padahal di sini tidak tahu tadi yang saya sampaikan. Lagi ada TNI, ada Polri, macam-macam intelijen banyak begitu ya, ada Seskap, biasanya orang terdekat sebagai informannya yang paling tepat begitu ya. Nah di sini jangan sampai dari peristiwa di Agustus, dari 6 sampai 8, bulan 6 sampai 8 yang terjadi jeder ini yang mengakibatkan chaos. Kartu death, kartu kematian, kartu selesai. Ya, ini yang saya mohon maaf, kembali lagi, saya mengingatkan, saya tidak mendoakan, saya menginginkan rakyat